Hmm. sepertinya ya, ini Trump ini memang sekedar melunasi kewajiban karena dia di lobby Zionis di kalangan pemerintahan kanan kirinya Trump ini begitu kuat dan juga di Kongres juga sangat kuat. Ya. Jadi desakan-desakan yang kuat itu dia lunasi dengan ngebom, tapi sekaligus barangkali yang dibom itu wilayah yang sudah kosong, satu. Yang kedua, dia bilang, udah sekarang sudah saya bom, sekarang saatnya damai gitu. Ya, baik, saya akan menyapa kembali Pak Sukamta. Pak Sukamta, sejauh ini DPR terutama Komisi 1 menyatakan mengecam gitu ya serangan Amerika ke Iran, termasuk mendorong jalur diplomasi untuk perdamaian. Indonesia menggunakan jalur yang mana ini perdamaian yang coba didorong oleh teman-teman dari Komisi 1 ini, Pak? Sementara mungkin tadi Mbak Dina melihat kayaknya ini ketegangan dan situasi masih panas gitu. Ya, sebelum kita bicara tentang yang lebih teknis ya, memang kita harus memahami akar masalah ini bahwa ikutan serangan terhadap Iran ini kan bagian dari kelanjutan apa yang dilakukan Israel itu di Gaza yang nggak selesai-selesai. Netanyahu ini bicara soal nuklir Iran, dia bilang 3 minggu lagi Iran punya kemampuan membuat bom nuklir itu pada tahun 2012. Terus diulang lagi 2018. Nah, tapi tidak pernah ada kenyataan kan. Nah, investigasi dari IAEA itu juga tidak membuktikan adanya senjata nuklir yang diproduksi oleh Iran, walaupun Iran selalu melakukan pengayaan. Nah, pertanyaannya kan, kenapa demikian? Netanyahu tahun 2003 itu bilang bahwa kalau Saddam Hussein bisa diturunkan, dunia akan damai. Kemudian Amerika masuk ke Irak. Dia bilang 2012 atau 2011, kalau Gaddafi bisa diturunkan, dunia akan lebih damai. Gitu. Nah, ini Amerika masuk Libya. Nah, dia ngomong tentang Iran sudah 2 kali, 3 kali. Amerika tidak turun tangan karena Amerika belajar dari Irak, belajar dari Libya. Masuknya ke sana itu membuat Amerika punya kerugian yang sangat besar dan membuat kerusakan di 2 negara itu yang sampai sekarang belum pulih. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba Netanyahu nyerang sendiri? Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar sebetulnya. Nah, ini tidak terlepas dari momen di mana ada 2 momen. Momen pertama adalah Netanyahu kehilangan muka di Gaza. Gaza itu sampai hari ini nggak selesai. Walaupun Israel berhasil membunuh sivilian yang sangat banyak, tiap hari ratusan dibunuhi karena antri makanan maupun blokade, tetapi di lapangan pasukan Israel itu hampir tiap hari puluhan yang mati karena gerilyawan Palestina. Nah, ini kerugian yang sangat besar yang membuat dia terdesak di dalam negeri. Belum lagi dia diadili karena tuduhan korupsi. Ya, para oposan meminta dia mundur. Dan seterusnya. Sementara mitra-mitra sekutu Israel dari Eropa, Prancis, Inggris, bahkan Jerman mulai mengecam Netanyahu, bahkan akan membuat konferensi di Majelis Umum PBB yang mereka katakan akan mengakui Palestina merdeka. Nah, itu membuat Netanyahu sangat terdesak. Dan sisi yang lain, yang kedua adalah Amerika melakukan perundingan langsung dengan Iran soal nuklir. Nah, kalau ini ternyata Amerika dan Iran punya kompromi, itu Netanyahu tidak pasti akan kehilangan dukungan dan kehilangan muka. Nah, Netanyahu ini melakukan aksi untuk mensabotase tindakan mensabotase perundingan Amerika dengan Iran soal nuklir dan sekaligus mencari muka dari Eropa Barat yang harapannya dengan menyerang Iran alasan nuklir itu membuat negara-negara Eropa dan Amerika kembali mendukung Netanyahu gitu. Nah, sehingga selamatlah karir politiknya, selamatlah mukanya gitu. Nah, tapi selama ini selamatkah dari serangan Iran ini, Pak Sukamta? Ya, serangan ke Iran ini bagian dari penyelamatan muka Netanyahu.
Kalau kita lihat sekarang Amerika turun, saya membacanya yang dilakukan oleh Amerika ini kan menyerang Fort Drum yang di situ ternyata sudah kosong. Pertanyaannya, apakah Amerika intelijennya begitu bodoh, tidak tahu kalau itu sudah kosong? Menyerang fasilitas yang kosong. Nah, sepertinya ya, ini Trump ini memang sekedar melunasi kewajiban karena dia di lobby Zionis di kalangan pemerintahan kanan kirinya Trump ini begitu kuat dan juga di Kongres juga sangat kuat. Jadi desakan-desakan yang kuat itu dia lunasi dengan ngebom. Tapi sekaligus barangkali yang dibom itu wilayah yang sudah kosong, satu. Yang kedua, dia bilang, udah sekarang sudah saya bom, sekarang saatnya damai gitu. Iya. Jadi menurut Anda setelah Trump mengatakan sekarang saatnya damai, apakah Amerika akan menyerang Iran lagi, Pak? Minimal Anda katakan tadi sudah lunas nih janjinya. Ya. Yang dimaksud damai Trump itu kan Iran jangan nyerang Israel lagi dong, gitu loh maksudnya. Nah, jadi saya kira ini situasinya, dan kita juga sambil was-was ini menunggu apa respon Iran terhadap serangan ini. Apakah Iran akan habis-habisan menggempur Amerika karena fasilitas Amerika di kawasan itu sangat banyak, atau Iran akan habis-habisan nyerbu Israel dan akan terjadi perang besar, dan itu akan membawa konsekuensi ketegangan yang sangat luar biasa di kawasan Timur Tengah. Atau Iran akan mengembangkan perang proksi, perang cyber, mengaktifkan sel-selnya yang ada di Lebanon, yang ada di Yaman untuk menyerang Israel bersama-sama. Atau Israel akan menggunakan PBB, diplomasi saja. Atau Israel akan membawa ini ke dalam perperangan yang sangat panjang, yang sangat berdarah-darah, yang mungkin akan membuat Amerika dan Israel ini akan kewalahan secara ekonomi maupun secara militer. Atau Iran akan melakukan deeskalasi. Nah, kita semua menunggu ini. Nah, peran Indonesia, di sela menunggu ini apa yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Sukamta? Di sela menunggu bagaimana respon Iran, ajakan damai dari Donald Trump, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai alternatif atau spekulasi situasi yang akan terjadi? Ya, peran Indonesia sudah benar, sudah bagus. Indonesia punya sikap yang tegas bahwa yang dilakukan Israel itu salah, dan Indonesia mengecam tindakan Amerika yang menyerang Iran ini. Nah, Indonesia selanjutnya perlu mendorong lembaga-lembaga multilateral yang ada, Dewan Keamanan PBB, untuk menyikapi serangan Amerika ke Iran ini. Kalau perlu ya kita dorong untuk agar ada sanksi pada Amerika, walaupun kemungkinannya kecil ya, karena Amerika. Apa iya bisa kita dorong sanksi ke Amerika, Pak Sukamta? Ya, Amerika punya veto. Nah, yang jelas jangan biarkan negara-negara yang berbuat salah ini tidak mendapatkan kecaman atau punishment apapun. Nah, Indonesia bisa mengaktifkan fitur-fitur diplomasinya. Kita punya PBB, kita punya OKI, kita punya Global South, kita punya D8. Nah, sambil Pak Prabowo, Pak Presiden sedang berada di Rusia. Nah, beliau dengan sangat bagus pasti mendorong agar Rusia mengambil peran yang lebih maksimal, dan itu yang beliau katakan tadi kan, bahwa Rusia punya akses lebih besar kepada Iran. Jadi saya yakin Indonesia ini akan terus bisa berperan lebih banyak. Baik. Saya minta tanggapan dari narasumber yang lainnya gitu. Pak Dian senyum-senyum ini, Pak. Maksudnya apakah kemudian skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Sukamta bahwa banyak juga channel yang bisa dilakukan oleh Indonesia di situasi seperti ini loh? Terima kasih Pak Sukamta. Mohon maaf kalau kita mungkin agak sedikit berbeda nih Pak tinjauannya, karena saya lama di multilateral, lama di PBB, menangani PBB, jadi saya tahu mekanisme PBB pada prakteknya pasti akan lumpuh kalau menghadapi masalah Palestina atau masalah Timur Tengah, khususnya yang menyangkut Israel. Dan itu sudah terbukti berapa banyak veto yang dikeluarkan Amerika hanya untuk membatalkan resolusi yang intinya mengecam atau mengutuk Israel. Dan tidak bisa ditindaklanjuti akibatnya.
Tapi kalau menyangkut peran Indonesia juga mohon maaf kalau saya punya pandangan lain karena saya diplomat. Saya cuma berharap memang diplomasi lah jalan terakhir untuk menciptakan perdamaian. Tapi apakah Indonesia bisa masuk di situ? Saya kira Indonesia tidak punya leverage yang cukup untuk cawe-cawe di daerah-daerah atau kawasan-kawasan konflik seperti Timur Tengah yang bisa dibilang hotspot tradisional ya, karena berpuluh tahun di sana jadi hotspot. Seperti juga semenanjung Korea atau India Pakistan yang sekarang mulai ramai lagi. Kita tidak punya leverage. Buat saya leverage seperti kita anggota OKI, kita anggota non-blok, kita anggota macam-macam. Kita bukan anggota G8. Dan G8 sekarang sudah jadi kembali G7, G7 karena Rusia sudah tidak ada lagi di sana. Tapi maksudnya kita menyelesaikan masalah di dekat kita saja kita tidak mampu kok. Jadi kejauhan gitu maksudnya? Terlalu jauh dan masalahnya tidak menyangkut kepentingan langsung kita. Karena buat saya negara kawasan itu jauh lebih berperan. Hari pertama ketika Israel mulai menyerang, yang namanya Turki, Qatar, Mesir, Oman itu sudah bergerak untuk melaksanakan misi diplomasinya. Juga tersendat-sendat karena akhirnya Israel menyerang Iran, akhirnya Amerika menyerang Iran. Tidak mudah karena buat saya, maaf, tolong dilihat berapa kasus. Siapa yang bisa mengumpulkan faksi-faksi yang bertentangan di Palestina? Cina. Apakah dia Muslim? Bukan. Apakah dia Oki? Jelas bukan. Siapakah yang bisa mendamaikan Arab Saudi dan Iran? Cina lagi. Padahal dua-duanya katanya negara Islam, dua-duanya sahabat Indonesia. Kita di Oki, kita di sama-sama negara Muslim, kita tidak mampu. Karena apa? Karena tidak punya leverage. Leverage-nya itu apa? Dalam politik begini, menurut saya harus ada bargaining, ada gium. Politik itu adalah bukanlah definisi. Politik adalah who gets what, when, and how. Dapat apa saya dari kamu? Palestina akan bertanya kepada kita, dapat apa? Cina atau Arab bertanya kepada kita, kamu mau menjadi penengah, dapat apa? Dan Cina bisa menawarkan itu ketika ada pertanyaan, dapat apa? Dan Cina bisa menawarkan, banyak. Kamu mau investasi, saya kasih investasi. Tapi saya juga butuh migas kamu. Artinya ada tawar-menawar seperti itu. Kita tidak punya. Kita tidak punya. Baik, kita akan lanjutkan termasuk juga ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Apakah itu benar-benar akan terrealisasi dan dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.